Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya lagi berada di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien saya. Kemarin itu ada seseorang ibu yang berkonsultasi ke saya lewat media sosial ya. Beliau WA saya kemudian menanyakan, "Pak, bagaimana jika saya ingin mengajukan gugatan perceraian, namun buku nikah dan KTP saya itu ditahan oleh suami?" Ini udah sering sekali, udah paling banyak ini masalah yang seperti ini ya. Dan yang bersangkutan sudah pernah berkonsultasi dengan pengacara, namun pengacara yang tempat dia berkonsultasi ini tidak bersedia untuk menangani kasusnya berhubung tidak ada buku nikah maupun KTP tersebut. Pengacara ini mau menangani jika sudah ada KTP dan buku nikahnya seperti itu. Jadi tinggal maju ke pengadilan saja. Nah, menanggapi pertanyaan ini ada beberapa solusi yang bisa ditempuh oleh para pencari keadilan ya di sini. Yang pertama, kalian bisa membuat duplikat buku nikah di KUA tempat kalian menikah dulu. Caranya seperti apa? Saudara-saudara semua, para pencari keadilan itu ke polsek terdekat. Nanti di sana buat surat keterangan hilang. Nah, buat surat keterangan hilang, kemudian baru ke KUA dengan membawa surat keterangan. Nanti KUA akan mengeluarkan duplikat buku nikah tersebut. Untuk KTP-nya sama juga, buat surat keterangan hilang. Kemudian ke Capil untuk membuat KTP baru seperti itu. Namun ada beberapa kasus juga yang menjadi kendala pada saat membuat surat keterangan hilang di kepolisian. Pihak kepolisian tidak mau mengeluarkan surat keterangan hilang berhubung karena alasannya itu adalah surat buku nikah tersebut atau KTP-nya itu berada di suami. Jadi pihak kepolisian tidak mau mengeluarkan, tidak mau mengambil risiko seperti itu. Nah, untuk persoalan seperti ini biasanya saya sering melakukan ya. Kalau saya yang ditunjuk sebagai pengacara, saya akan pergi menemui baik itu pihak laki-laki maupun perempuan yang menahan buku nikah tersebut maupun KTP ya. Saya menemui yang bersangkutan, kemudian mengajak RT setempat selaku pemerintah setempat, terus melakukan proses mediasi. Saya menyampaikan kepada pihak yang menahan duplikat, menahan buku nikah tersebut agar segera memberikan buku nikah tersebut. Kenapa demikian? Sebab buku nikah itu kan dibuat dua ya, satu untuk suami, satu untuk istri. Nah, apabila salah satu pihak ini menahan buku nikah ini, itu bisa masuk tindak pidana pencurian seperti itu. Saya mengancam dulu, kalau tidak dikasih ya saya menempuh jalur hukum, karena ini hak dari klien saya seperti itu. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan berhasil ya. Saya berhasil, selalu berhasil, tidak pernah gagal apabila ditahan salah satu pihak ya. Saya datang ambil itu buku nikah, baru kita daftarkan ke pengadilan seperti itu. Itu solusi kedua, pakai jalur pengacara. Yang pertama tadi, kendalanya ya seperti tadi, kadang pihak kepolisian tidak mau mengeluarkan karena alasannya itu ini buku nikahnya masih ada, jadi belum hilang seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan perceraian kemudian ada kendala seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah lebih baiknya jika teman-teman semua pencari keadilan itu berkonsultasi dengan orang yang paham hukum dan mencari solusi kira-kira bagaimana supaya syarat-syarat untuk mengajukan perceraian itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian ada beberapa kasus juga yang sudah masuk proses persidangan ini ya. Saya pernah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali. Klien saya itu tidak memiliki akta perkawinan, dia agama Kristen ya, karena ditahan suaminya. Saya menghubungi suaminya blokir nomor saya. Kemudian saya ke rumah suaminya ini tidak diketahui kemana. Akhirnya saya menggunakan fotokopi akta perkawinan yang dilegalisir ya oleh pihak Capil. Nah, ini menjadi perdebatan waktu persidangan, waktu pemeriksaan alat bukti. Hakim ketuanya itu tidak mau menerima
akta tersebut, apalagi itu sangat penting ya, karena akta inilah yang menyatakan bahwa ada ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Akhirnya karena saya menyampaikan bahwa kondisinya seperti itu, untung ada 2 hakim anggota itu yang setuju bahwa untuk menjamin keaslian ini sudah ada legalisasi dari pihak capil, maka ini dianggap sah secara hukum seperti itu. Nah, ini yang bisa melakukan ini tentu hanya pengacara. Perdebatan seperti ini tentu kalau Anda tidak menggunakan pengacara pasti nggak bisa, pasti ditolak katanya. Banyak kasus-kasus perceraian yang masuk ke saya itu rata-rata itu saya sudah pengacara kedua, pengacara ketiga, bahkan awalnya prinsipal ini mengajukan sendiri tapi tidak bisa, gagal, kemudian baru memakai kita. Nah, inilah kenapa pentingnya menggunakan pengacara, karena strategi-strategi hukum dalam proses peradilan itu tidak mungkin diketahui oleh para pencari keadilan atau prinsipal, hanya pengacara yang punya teknik-teknik itu. Nah, demikian pemahaman hukum pagi ini dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.